Perkenalkan, nama saya Prima Furlian, NIM 1910416863. Baiklah, saya di sini akan membahas ringkasan tentang analisis lingkungan bisnis, yaitu bab 5 manajemen krisis. Pendahuluan. Krisis terjadi bahkan pada perusahaan yang mengambil tindakan untuk menghindarinya. Tindakan alam dan peristiwa acak terjadi. Kebanyakan krisis yang melibatkan bisnis bagaimanapun memiliki tingkat keterlibatan manusia dan setidaknya memungkinkan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas krisis yang terjadi. Sifat dan penyebab krisis. Krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga, dapat meningkat dengan cepat dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan, reputasinya, dan kredibilitas manajemen. Krisis seringkali membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu sehingga manajemen harus bertindak dengan rasa urgensi. Komponen dari program manajemen krisis. Manajemen krisis memiliki 5 komponen, yaitu yang pertama, penghindaran. Komponen terpenting dari program manajemen krisis adalah penghindaran. Pendekatan terbaik untuk manajemen krisis adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis. Dan prekursor penting untuk melakukan adalah penilaian dan internal dan eksposur perusahaan di lingkungan non-pasar. Yang kedua, kesiapan. Bagian penting dari kesiapan adalah pengorganisasian. Perusahaan yang rentan terhadap krisis membutuhkan tim manajemen krisis yang dapat dimobilisasi dengan cepat dan secara substantif dapat mengatasi akar penyebab krisis. Yang ketiga, analisis akar penyebab. Analisis akar penyebab yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab krisis. Ini memberikan dasar untuk menyelesaikan krisis saat ini, menghindari krisis di masa depan, dan kesiapsiagaan menghadapi krisis yang terjadi. Yang keempat, tanggapan atau respon. Respon mencakup tindakan untuk menyelesaikan krisis, menangani akar penyebabnya, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan publik dan pemerintah. Tindakan yang tepat bergantung pada akar penyebab dan situasi spesifik. 5. Resolusi. Krisis T0 diselesaikan ketika tidak ada lagi kematian yang terjadi dan otoritas penegak hukum menyimpulkan bahwa perusahaan itu adalah pekerjaan seseorang yang telah membuka bungkusan, mengeluarkan dan membuka botol, menyuntikkan sianida, memasukkan kembali ke botol tersebut ke dalam bungkusan dan menyegelnya kembali. Setelah itu menjadi jelas. Johnson memperkenalkan kembali T0 dengan kemasan baru dan penjualan dengan cepat pulih ke tingkat sebelum pemasukannya. Satu pelajaran adalah bahwa masalah tersebut harus diperbaiki sebelum perusahaan memulai dan melanjutkan aktivitas pemasaran normal. Pola dan pengembangan krisis. Krisis seringkali memiliki pola yang dapat dikonseptualisasikan dengan menggunakan kerangka siklus hidup tahap pertama, dan siklus hidup adalah identifikasinya. Krisis dapat diabaikan dari satu peristiwa atau dari serangkaian perkembangan seiringnya waktu. Tahap kedua adalah eskalasi. Beberapa krisis mendapat sebagai akibat dari pemberitaan media, tindakan pemerintah, atau tindakan perusahaan. Dan yang terakhir adalah komunikasi efektif dan tidak efektif. Komunikasi dan perbaikan adalah 2 komponen utama dari respon krisis. Karena krisis sering berkembang dengan cepat, informasi seringkali tidak lengkap dan spekulasi serta rumor bisa terbang. Sekalipun informasi sudah lengkap atau krisis terbang, terbukti dengan sendirinya penting untuk berkomunikasi secara efektif dengan mereka yang terkena dampak serta publik yang jelas. Baiklah, sekian ringkasan bab 5 tentang manajemen krisis. Saya ucapkan terima kasih.